ada problem based learning yang pertama, yaitu mencetak variabel. Nah, di sini ada outputnya. Untuk menampilkan output seperti ini, kita memerlukan beberapa hal. Nah, di sini ada public class yang bernama mencetak variabel. Kemudian lanjut public static void main. Nah, di sini ada string, kemudian ada args. Nah, ini adalah deklarasi dan inisialisasi variabel. Kemudian lanjut di inNumber sama dengan 10. Nah, ini adalah deklarasi variabel, yaitu number dengan tipe data int, yang berarti itu adalah variabel bertipe bilangan bulat. Nah, variabel ini diinisialisasi dengan nilai 10. Kemudian lanjut di chart letter sama dengan A, yang dimana ini adalah deklarasi variabel letter dengan tipe data chart, yang berarti itu adalah variabel bertipe karakter. Nah, variabel ini diinisialisasi dengan karakter A. Kemudian lanjut di boolean result sama dengan true. Nah, ini adalah deklarasi variabel result dengan tipe data boolean, yang berarti itu adalah variabel bertipe boolean, yang dimana yaitu true atau false. Nah, variabel ini diinisialisasi dengan nilai true. Kemudian lanjut di string str sama dengan hello, yang dimana ini adalah deklarasi variabel str dengan tipe data string, yang berarti itu adalah variabel bertipe string atau teks. Nah, variabel ini diinisialisasi dengan nilai hello. Kemudian kita lanjut untuk menampilkan hasil output. Nah, di sini ada sistem outprint yang pertama, ada sistem outprint yaitu number sama dengan plus, kemudian ada variabelnya. Nah, yang dimana ini adalah perintah untuk mencetak nilai dari variabel number ke layar dengan menggunakan sistem outprint. Kemudian hasilnya akan mencetak text number dengan nilai 10 karena nilai number adalah 10. Kemudian lanjut di sistem outprint. Nah, di sini ada letter, kemudian sama dengan, kemudian ada plus, kemudian ada variabelnya yaitu letter. Nah, yang dimana di sini mencetak nilai dari variabel letter, yang dalam hal ini adalah karakter A. Kemudian lanjut di sistem outprint. Nah, di sini ada result sama dengan ada plus, kemudian ada variabel. Nah, di sini dia mencetak nilai dari variabel result, yang dalam hal ini adalah nilainya yaitu true. Kemudian lanjut di sistem outprint yaitu str sama dengan, kemudian ada tanda plus, kemudian ada variabel. Nah, yang dimana ini mencetak nilai dari variabel str, yang dalam hal ini adalah teks bernilai hello. Nah, hasil dari program ini adalah mencetak nilai-nilai variabel beserta namanya ke layar sesuai dengan format yang kita inginkan, yaitu number nilainya 10, letter nilainya A, kemudian result sama dengan yaitu nilainya true, kemudian str nilainya hello. Nah, semua ini kita gunakan untuk mendeklarasikan variabel, memberikan nilai awal, dan mencetak nilai-nilai tersebut ke layar agar dapat dilihat saat program dijalankan. Kemudian lanjut di problem based learning yang kedua. Nah, ini adalah outputnya. Untuk menampilkan output seperti ini, tentu saja kita memerlukan beberapa hal. Nah, di sini ada public class-nya yaitu nilai rata-rata. Kemudian lanjut di public static void main. Tentu saja di sini ada string seperti biasa. Kemudian ada args. Nah, ini adalah mendeklarasikan dan menginisialisasi 3 angka. Kemudian lanjut di inNumber1 sama dengan 10. Nah, ini adalah deklarasi variabel yaitu number1 dengan tipe data int. Nah, yang berarti ini adalah variabel bertipe data bilangan bulat.
variabel ini diinisialisasi dengan nilai 10. Kemudian lanjut di in number 2 sama dengan 20. Nah, ini adalah deklarasi variabel number 2 dengan tipe data in. Variabel ini diinisialisasi dengan nilai 20. Kemudian lanjut di in number 3 sama dengan 45. Nah, ini deklarasi variabel number 3 dengan tipe data in. Nah, variabel ini diinisialisasi dengan nilai 45. Kemudian lanjut di menghitung rata-rata. Di sini ada in average sama dengan number 1 plus number 2 plus number 3 slash 3. Nah, ini adalah float average. Di sini program ini menghitung rata-rata dari ketiga variabel, yaitu number 1, number 2 dan number 1, number 2 dan number 3. Operasi pembagian dilakukan dengan menggunakan 3 of, yaitu berarti float, untuk memastikan bahwa hasilnya adalah bilangan desimal atau float. Nah, hasil perhitungan rata-rata ini disimpan dalam variabel average. Nah, kemudian ini menampilkan nilai angka dan nilai rata-rata. Nah, program ini menggunakan perintah sistem outprint untuk mencetak nilai-nilai variabel dan hasil rata-rata ke layar. Nah, yang pertama di sini ada sistem outprint number 1, kemudian ada sistem outprint number 2, number 3, dan sistem outprint average. Nah, ini mencetak ini sistem outprint average ini mencetak nilai rata-rata yang telah dihitung sebelumnya. Nah, hasil dari program ini adalah mencetak nilai dari ketiga angka, yaitu number 1, number 2, number 3. Nah, serta nilai rata-ratanya yaitu average. Nah, output program ini akan sesuai dengan format yang kita inginkan, seperti number 1 dengan nilai 10, number 2 dengan nilai 20, dan number 3 dengan nilai 45, serta average is dengan nilai 25,0. Kemudian kita lanjut dalam problem based learning yang ketiga, yaitu menampilkan nilai terbesar. Nah, ini adalah outputnya. Untuk menampilkan output seperti ini, tentu saja kita memerlukan beberapa hal. Nah, di sini ada nama public class-nya, yaitu menampilkan nilai terbesar. Kemudian lanjut di public static void main. Biasa di sini ada string, kemudian ada args, di mana ini adalah mendeklarasikan 3 angka. Kemudian lanjut di in number 1 sama dengan 10. Nah, ini adalah deklarasi variabel number 1 dengan tipe data in, yang berarti itu adalah variabel bertipe data bilangan bulat. Variabel ini diinisialisasi dengan nilai 10. Kemudian lanjut di in number 2 sama dengan 23, yang dimana ini adalah deklarasi variabel number 2 dengan tipe data in. Nah, variabel ini diinisialisasi dengan nilai 23. Kemudian lanjut di in number 3, yaitu ini adalah deklarasi variabel number 3 dengan tipe data in. Nah, variabel ini diinisialisasi dengan nilai 5. Kemudian kita lanjut menggunakan operator kondisi untuk menampilkan nilai terbesar. Nah, di sini ada in max number. Nah, ini adalah contoh penggunaan operator kondisi bersarang. Yang pertama, di sini kita memeriksa apakah number 1 lebih besar dari number 2. Jika ya, maka kita memeriksa apakah number 1 juga lebih besar dari number 3. Jika tidak, maka kita memilih number 3 sebagai nilai terbesar. Jika number 1 tidak lebih besar dari number 2, maka kita memeriksa apakah number 2 lebih besar dari number 3 dan memilih yang lebih besar sebagai nilai terbesar. Kemudian kita lanjut untuk menampilkan nilai ketiga angka. Kemudian di sini ada sistem outprint number 1, number 2, dan number 3 dengan masing-masing variabelnya. Nah, sistem outprint ini yang dimana nilai tertingginya adalah angka sama dengan
sama dengan tanda plus max number. Nah, ini mencetak nilai terbesar dan ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada menampilkan nilai terbesar. Nah, kemudian sistem out print, kemudian nilai tertinggi adalah angka sama dengan kemudian tanda plus max number. Nah, hasil dari program ini adalah mencetak nilai ketiga angka number 1, number 2, dan number 3 serta nilai terbesar yaitu max number. Kemudian output akan sesuai dengan format yang kita inginkan seperti number 1 dengan nilai 10, number 2 dengan nilai 23, dan number 3 dengan nilai 5. Nah, nilai tertingginya adalah angka 23. Dengan demikian, program ini berhasil menemukan nilai terbesar di antara ketiga angka yang diberikan, yang dimana nilai terbesarnya itu terletak di number 2 dengan nilai 23. Selanjutnya di sini ada problem based learning, yaitu menginisialisasi 7 hari dalam seminggu. Nah, ini adalah tampilan outputnya. Untuk menampilkan output seperti ini tentu saja kita memerlukan beberapa hal. Nah, kemudian di sini ada public class-nya, yaitu menginisialisasi 7 hari dalam seminggu. Nah, kemudian di sini ada string days, yang dimana ada hari-hari dalam seminggu, yaitu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Nah, ini adalah inisialisasi array, yaitu days yang berisi nama-nama hari dalam seminggu. Array ini berisi 7 elemen, masing-masing berisi nama hari. Kemudian di sini kita menggunakan while loop, yaitu i sama dengan 10. Nah, ini adalah inisialisasi variabel pengindeks i dengan nilai 10. Selanjutnya program menggunakan while loop untuk mencetak sesuai nilai dalam array days, yaitu while loop akan berjalan selama i kurang dari panjang array days. Nah, kemudian lanjut di sistem outprint days. Nah, ini adalah perintah untuk mencetak nilai array days dengan indeks i ke layar. Kemudian ada i++. Nah, ini adalah peningkat nilai i untuk berpindah ke elemen selanjutnya dengan array. Kemudian lanjut di sistem outprint, yaitu menggunakan do while loop dengan int j sama dengan 0. Nah, ini adalah inisialisasi variabel pengindeks j dengan nilai 10. Kemudian program ini menggunakan do while loop untuk mencetak semua nilai dari array days. Do while loop akan selalu dijalankan sekali sebelum memeriksa kondisi. Kemudian ada sistem outprint day, itu dengan variabel j. Nah, ini adalah perintah untuk mencetak nilai array days pada indeks j. Kemudian ada j++. Nah, ini adalah peningkat nilai j untuk berpindah ke elemen selanjutnya dengan array. Kemudian ada while j, tanda kurang dari days, dan late. Nah, ini adalah kondisi do while loop yang memeriksa apakah j kurang dari panjang array days. Kemudian lanjut untuk menggunakan for loop. Nah, for loop ini digunakan untuk mengulangi aksi tertentu sebanyak yang diinginkan. Dalam hal ini untuk mencetak semua nilai dalam array days. Dan di sini ada for, kemudian int k sama dengan 0, k yang kurang dari days, kemudian late, kemudian ada k++. Nah, ini adalah deklarasi dan inisialisasi variabel pengindeks k. Dalam for loop akan berjalan selama k kurang dari panjang array days. Nah, sistem outprint
Kemudian ada days dengan variabel k. Nah, ini adalah perintah untuk mencetak nilai array, yaitu days, pada indeks k ke layar. Nah, hasil program ini adalah mencetak semua nama hari dalam seminggu menggunakan 3 jenis loop yang berbeda, yaitu while loop, do while loop, dan for loop. Semua nama hari akan dicetak ke layar sesuai dengan urutan dalam array days. Dan problem based learning yang terakhir yaitu menyimpan 10 nomor, yang dimana di sini kita menginisialisasi array dan buffered reader. Nah, di sini adalah tampilan outputnya. Nah, tentu saja untuk menampilkan output seperti ini kita memerlukan beberapa hal. Nah, di sini adalah hal-hal yang kita perlukan untuk menampilkan output seperti yang saya tampilkan sebelumnya. Kemudian di sini ada inisialisasi array dan buffered reader, yang dimana public class-nya itu dengan nama menyimpan 10 nomor. Nah, program mendeklarasikan array yaitu numbers untuk menyimpan 10 nomor yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian program menggunakan buffered reader untuk membaca input dari pengguna melalui dialog, yaitu jobtion pane. Kemudian meminta pengguna memasukkan nomor. Nah, program menggunakan loop for untuk meminta pengguna memasukkan 10 nomor. Nah, dalam setiap iterasi loop, program menggunakan jobtion pane, yang dimana show input dialog untuk menampilkan dialog input kepada pengguna dan meminta nomor. Kemudian input yang dimasukkan oleh pengguna adalah dalam bentuk string dan kemudian diubah menjadi integer menggunakan integer per sein. Nah, untuk dimasukkan ke dalam array numbers. Kemudian lanjut di mencari nilai terbesar setelah pengguna atau kita memasukkan sesuai nomor. Program menggunakan loop for lagi untuk mencari nilai terbesar dalam array numbers. Kemudian variabel max number ini digunakan untuk menyimpan nilai terbesar. Pada awalnya nilai max number diatur ke elemen pertama dalam array, yaitu numbers. Kemudian program membandingkan setiap elemen dalam array dengan max number dan menggantinya jika elemen tersebut lebih besar dari max number. Setelah itu kita menampilkan hasilnya. Nah, setelah menemukan nilai terbesar, program yang kita buat ini yang menggunakan jobtion pane show message dialog. Nah, untuk menampilkan dialog dengan pesan yang berisi nilai terbesar yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, hasil program ini setelah pengguna memasukkan 10 nomor, nah program ini akan menghitung dan menampilkan 10 terbesar dalam sebuah dialog, yaitu jobtion pane. Nah, kemudian program ini memberikan cara interaktif bagi pengguna untuk memasukkan data dan menampilkan hasilnya dalam bentuk pesan dialog.